gol Arsenal lolos 16 besar Liga Champions. Odegaard didesak lebih berani, striker house goal di genggaman Arsenal. Temukan celah pemuncak klasemen Arsenal berpeluang menyalip. Pesta gol Arsenal lolos 16 besar Liga Champions. Arsenal tampil mantap menjamu Dinamo Zagreb di Emirates Stadium pada pertandingan ke-7 Liga Champions musim ini. Bahkan Meriam London telah membuat gol cepat ketika pertandingan baru berjalan 104 detik. Gol tercipta diawali dengan aksi individu Martinelli membawa bola di sisi kiri ke pertahanan lawan. Umpan silang pun dikirim Martinelli ke kotak penalti, yang kemudian disambut oleh Kai Havertz dengan mengirimkan passing mengarah kepada Declan Rice yang langsung menyepak bola dengan keras hingga masuk ke gawang Dinamo Zagreb. Pada akhirnya skor 1-0 pun menjadi hasil sementara untuk keunggulan Arsenal hingga jeda turun minum. Lalu memasuki babak kedua, Arsenal melanjutkan dominasi mereka. Tuan rumah pun menggandakan keunggulan di menit ke-66 lewat sundulan Havertz meneruskan crossing Gabriel Martinelli. Jelang laga usai, Odegaard sendiri sukses melengkapi kemenangan Arsenal lewat golnya memanfaatkan assist dari Leandro Trossard. Kemenangan ini menempatkan The Gunners ke urutan ketiga klasmen sekaligus memastikan lolos ke babak 16 besar. Meriam London lolos ke 16 besar karena peringkat 4 Inter Milan yang memiliki poin sama dengan Arsenal akan menjalani laga hidup mati dengan Monaco peringkat 10 di pertandingan terakhir. Sementara itu, Kai Havertz terpilih menjadi pemain terbaik dari kemenangan 3-0 Arsenal atas Dinamo Zagreb. Dalam hal ini, panelis UEFA memang memilih Havertz sebagai pemain terbaik dari laga ini. Pasalnya, kontribusi 1 gol plus penampilannya sepanjang laga memang membuat Havertz layak meraih gelar Man of the Match. Secara keseluruhan, Havertz tercatat melepaskan 4 tembakan, menciptakan 1 peluang, 10 kali menyentuh bola di kotak penalti lawan, dan sekali memenangi duel. Latihan unik Arsenal mendadak dapat sorotan. Fans sempat mengkritik bos Arsenal Mikel Arteta karena menggunakan metode latihan yang cukup nyeleneh menjelang laga kontra Dinamo Zagreb kemarin. Pasalnya pada Selasa sore, Mikel Arteta menyetel musik samba untuk mengiringi sesi latihan Arsenal, termasuk lagu ikonik Masculinada besutan Sergio Mendes. Arteta pun menjelaskan metode nyelenehnya ini kepada wartawan. Meski berniat baik, pendekatan Arteta ini ternyata membuat beberapa penggemar jengkel. Beberapa bahkan menggolok-golok metode ini di media sosial. Seperti seorang fans Arsenal @n5patron mencuit di akun X-nya, "Nggak ada klub besar lain yang melakukan hal-hal ekstra seperti ini. Ini klub nggak ada serius-seriusnya." Demikianlah kata Gunners. Meski sempat mendapatkan olok-olokan atas metode latihan unik yang diterapkan Arteta, namun Arsenal berhasil meraih kemenangan atas Dinamo Zagreb pada pertandingan Liga Champions ini, di mana pasukan Arteta berhasil menang 3 gol tanpa balas. Ketiga gol Arsenal ini dicetak masing-masing oleh Declan Rice pada menit kedua, Kai Havertz pada menit ke-66 dan Martin Odegaard pada injury time babak kedua, tepatnya menit ke-90+1. Itu artinya di laga pamungkas pekan depan Dinamo Zagreb akan kedatangan AC Milan yang juga membutuhkan kemenangan untuk mendapatkan tiket menuju babak 16 besar secara otomatis. Odegaard didesak lebih berani, striker house goal di genggaman Arsenal. Mantan bek Liverpool Jamie Carragher menyerukan kepada kapten Arsenal Martin Odegaard agar lebih berani dalam menyerang guna membantu The Gunners memperkecil jarak dengan rival mereka dalam perebutan gelar Premier League. Carragher juga mengungkapkan bahwa posisi Odegaard kerap terlalu melebar, di mana statistik menunjukkan musim ini Odegaard lebih sering mengambil bola di sisi lapangan 34% dibandingkan musim-musim sebelumnya 28%. Saya melihat Odegaard harus lebih berani dan memiliki keberanian untuk tetap berada di area itu. Jika Anda ingat David Silva, hal terbaik darinya adalah dia selalu berada di antara garis pertahanan. Di ruang sempit, dia akan berada di sana dan memainkan umpan kecil, tegas Carragher.
Carragher mengkritik Odegaard yang cenderung memilih opsi aman dengan tetap berada di posisi blok pertahanan lawan. Selain itu, Tigana sendiri saat ini juga kekurangan opsi di lini serang setelah beberapa pemain kunci mengalami cedera serius. Bukayo Saka pun diperkirakan absen hingga Maret, sementara Gabriel Jesus kemungkinan akan absen hingga akhir tahun akibat cedera lutut parah. Menanggapi situasi ini, manajer Mikel Arteta pun secara terbuka menyatakan kebutuhan untuk mendatangkan pemain baru. Dan menurut laporan dari Calcio Mercato, Arsenal telah menjalin kontak dengan perwakilan striker Juventus Dusan Vlahovic, yakni terkait potensi transfer pada jendela musim dingin ini. Sebagai informasi, penyerang asal Serbia ini memiliki kontrak hingga Juni 2026 dan belum menunjukkan tanda-tanda memperpanjang kontraknya dalam jangka panjang. Dengan situasi itu, Juventus pun dikabarkan siap melepas Vlahovic dengan bandrol setara dengan 42 juta pounds hingga 51 juta pounds pada musim dingin ini. Setelah mencetak 14 dan 18 gol di musim sebelumnya, Vlahovic sendiri kini telah mengkoleksi 12 gol dari 24 penampilannya di paruh pertama musim ini. Performa ini menunjukkan peningkatan, tetapi dengan kontraknya yang akan berakhir dalam waktu kurang dari 18 bulan, kepindahannya pun tetap memungkinkan. Sementara manajer Arsenal Mikel Arteta dikenal sebagai pengagum berat pemain berusia 24 tahun tersebut dan kemungkinan akan menodong manajemen untuk mendapatkan tanda tangannya. Arsenal sendiri disebut-sebut akan mencoba mendatangkan Vlahovic dengan status pinjaman terlebih dahulu disertai opsi pembelian. Dengan cara ini, Arsenal dapat menilai sejauh mana efektivitas Vlahovic di Premier League. Temukan celah pemuncak klasemen Arsenal berpeluang menyalip. Persaingan gelar juara Liga Inggris 2024-2025 ini cukup menarik untuk diikuti. Saat ini, Liverpool masih menjadi pemuncak klasemen Liga Inggris 2024-2025 dengan raihan 50 poin dari 21 pertandingan yang telah dijalani. Tidak hanya itu, The Reds pun juga tampil cukup dominan dengan menjadi klub tersubur sekaligus paling sedikit kebobolan. Meski begitu, bukan Liverpool lah yang dijagokan sebagai juara Liga Inggris musim ini. Dalam hal ini, legenda timnas Prancis dan Arsenal Emmanuel Petit justru percaya bahwa mantan klubnya lah yang akan menjadi juara. Petit sendiri memiliki 3 alasan mengapa Arsenal akan menjuara Liga Inggris musim ini. Salah satunya adalah rapuhnya lini belakang Liverpool yang terus kebobolan dalam beberapa laga terakhir. Selain itu, Petit juga menyoroti Arsenal yang saat ini telah tersingkir di Piala FA, karena menurutnya tim asuhan Mikel Arteta itu akan lebih fokus untuk meraih gelar juara Liga Inggris 2024-2025 karena memainkan kompetisi yang lebih sedikit. Tidak hanya itu, Petit pun juga menyebutkan bahwa kembalinya Bukayo Saka yang segera pulih dari cedera serta kemungkinan aktivitas transfer pada bursa Januari bisa menjadi faktor penentu bagi Arsenal dalam perburuan gelar. Dengan pemain-pemain kunci yang kembali dan potensi tambahan kekuatan dari transfer, Meriam London pun bisa mendapatkan dorongan yang mereka butuhkan untuk mengejar Liverpool.